sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia sahabat Nabi, ayahnya pun sahabat Nabi. Hebat, dua-duanya sahabat Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma min insanin, kalau ada orang yaqtulu usfuran, membunuh burung. Pas pula ada suara burung. Kalau ada orang membunuh burung, fama fauqaha, atau lebih atas daripada burung, bighairi haqqiha, membunuh tidak dengan kebenaran. Ada orang membunuh dengan kebenaran? Ada. Kemarin waktu membunuh sapi kurban, bismillahi Allah akbar, ini membunuh tidak dengan kebenaran. Ya, ambil ketapel panah bunuh, ambil panah bunuh, itu namanya membunuh tidak dengan kebenaran. Hanya hobi aja membunuh. Siapa yang membunuh burung, lebih besar lebih kecil, tidak dengan kebenaran, illa yas'alahullah, maka Allah akan bertanya kepada dia nanti di akhirat, kenapa kamu membunuh binatang? Tak boleh membunuh binatang. Jangan ajarkan anak-anak kita menyiksa binatang. Pergi ke pasar malam memancing lele. Ustadz kok tahu? Anak saya pulang bawa lele. Saya masukkan ke akuarium, masukkan ke kolam. Sudah sebesar ini, ikan patin. Anak-anak ini ajarkan, tapi jangan di kecil. Menyiksa tak boleh. Ya Rasulullah, wa ma haqquha. Ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, apa hak burung ini? Apa hak dia? Ayyadbahaha, disembelih dengan baik. Bismillahi Allahu Akbar, fayakulaha, dimakan. Jangan membunuh dibuang, hanya hobi saja. Ibu pernah motong ayam? Gak pernah. Gak pernah motong ayam. Saya pun tak pernah. Jadi di keluarga Ustadz siapa yang motong ayam? Mak saya. Mak saya ini berani motong ayam. Kalau perempuan menyembelih, sembelihannya sah. Wala yaqta'a ra'saha fayarmiya biha, jangan potong kepalanya lalu dibuang. Maksudnya jangan membunuh binatang tanpa tujuan. Kalau nampak saya dan anak-anak itu menangguk ikan, mau kau apakan ikan ini? Mau kami bawa pulang, mau kami goreng, bagus. Tapi kalau hanya menangkap, menyiksa, buang, jangan. Ajarkan dari kecil anak-anak kita jangan menyiksa binatang. Tak boleh, karena dia juga makhluk hidup. Hadisnya ini sahih Pak Ustadz, rawahun Nasai. Hadisnya diriwayatkan Imam An-Nasai, nama kitabnya Sunan Nasai. Sahih. Wa sahhahul Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Ustadz suka memelihara binatang. Ada ikan arwana, ada ikan toman, ada
ikan patin ada, ikan baung ada. Mana sekarang? Udah digulai Pak Sulung. Saya suka ngasih makan aja, ngasih makan pagi sekali, sore sekali. Asal udah segini, saya suruh panggang. Dan saya tak makan. Karena yang udah saya kasih makan dari kecil itu udah besar, tak sampai hati saya makan. Suruh panggang, masak, gulai, tapi saya tak makan. Beli anak ikan patin sebesar ini, sekarang udah segini, kasih makan. Jangan menyiksa. Memelihara burung boleh, buat sangkarnya besar. Jangan sangkarnya kecil, seumur hidup dia tak pernah terbang. Tak boleh. Wa an Abi Salih, hadis 358. Wa an Abi Salih Al-Hanafi, Abu Salih Al-Hanafi meriwayatkan hadis ini. Ana rajulin, dari seorang laki-laki, min ashabin Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arahu Ibn Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Man mathala bidhi ruhin, siapa yang memotong-motong makhluk bidhi ruhin, yang punya ruh, ayam, itik, kambing, binatang yang ada ruhnya, makhluk hidup maksudnya. Summa lam yatub, dan dia belum bertaubat, matsalallahu bihi yaumal qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia pun juga akan dipotong-potong. Jadi cuma lah ibu yang selama ini motong ikan mas boleh, karena untuk dimakan. Kalau mau membunuh binatang, sekali pukul mati. Mati. Apa contoh binatang yang sekali pukul mati? Ikan. Atau pakai paku langsung ke otaknya. Kalau ikan itu besar, ikan toman segini, dipukul gini dia tak mati. Cari kayu, kasih pasang paku, langsung ke otaknya. Mati. Atau beli ikan ke pasar dupa, minta dia membunuhnya sekalian, kalau ibu tak sanggup. Kalau yang disembelih ayam, kambing, kerbau, sapi, itu disembelih bismillahi Allahu Akbar. Tapi kalau hanya menyiksa, memotong-motong, tak boleh, tak sampai hati. Sahih hadisnya Pak Ustadz, rawahu Ahmad, yang meriwayatkan namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad imam keempat. Yang pertama Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor empat Hambali. Nama dia Ahmad, tapi terkenal dengan nama Hambali. Ada orang namanya dua, ya, nama dia Abdul Somad, tapi dikenal Uwas. Warwatuhu thiqat, periwayatnya periwayat orang yang terpercaya, bukan pendusta, bukan pembohong. Masyhurun, masyhur, terkenal. Itu hadis. Habis. Kita masuk bab baru tentang haji dan umrah. 359. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya, ayyul amal afdal,
Apa amal yang paling afdal? Salat, zakat, puasa, haji, zikir, i'tikaf, baca Quran. Apa amal yang paling afdal? Qala, Nabi menjawab, imanun billah. Itulah amal yang paling afdal. Imanun billah. Terus wa rasulihi. Iman itu letaknya di sini, diungkapkan di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang paling afdal. Qila summa madza? Apalagi? Qala al jihadu fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah. Laki-laki berjihad fi sabilillah di Palestina. Terus perempuan ini jihadnya apa? Jihad mendidik anak-anak, mengurus keluarga, jihad. Mengandung anak, jihad. Itu maka perempuan yang meninggal melahirkan, mati syahid. Kau kenapa mengandung aja tiap tahun? Jihad. Yang pertama, iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, jihad. Qila summa madza? Apalagi yang ketiga? Qala hajjun mabrur. Haji mabrur. Bukan haji mabur. Haji mabrur. Sahih hadisnya Pak Ustadz. Hadisnya paling tinggi. Muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. 3 amal paling afdal. Pertama, iman. Kedua, jihad. Ketiga, haji. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki bisa haji. Bayar saja ONH dulu. Masalah berangkat tak berangkat, yang penting bayar, niatnya sudah sampai. Siapa yang bayar ONH, niat, mati, dia sudah dapat niat haji. Berapa ONH paling murah? Saya tanya ke Google dulu ya. Berapa setor ONH paling murah? Berapa setor ONH paling murah? $25 juta paling murah. Ibu menabung 25 juta store. Tak ada duit, niat aja. Ya Allah, kalau kau kasih aku rezeki, aku berniat pergi haji. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Haji tak wajib. Haji wajib bagi yang mampu. Berapa banyak orang berangkat haji bukan pakai duitnya sendiri. Terus pakai duit siapa? Duit suaminya. Ada namanya Haji Abidin, atas biaya dinas, diberangkatkan pemerintah. Ada lagi namanya Haji Mansur, halaman rumah kena gusur, pembebasan jalan tol lingkar, berangkat haji. Saya ditelepon orang tahun lalu, Ustadz mau berangkat haji? Mau, saya bilang. Kirim duit. Saya kirim duit, masukkan hari ini, besok keluar visanya. Haji terakhir furada. Sejak itu tak ada lagi.
Saya tak terlalu berharap berangkat enggak berangkat. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Saya berangkat haji pertama kali tahun 1992, kelas 2 SMP. Saya tinggal di rumah mak angkat saya di Medan. Saya kelas 2 SMP di Jalan Sisinga Mangaraja. Mak angkat saya, ayah angkat saya, abang angkat saya, kakak angkat saya, istrinya, semua pergi. Saya dipanggil, Mat, ya, kami mau pergi haji. Kau berani di rumah nih? Aku takut, bilang. Rumahnya besar, kamarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku takut, bilang, aku nggak berani. Mau kau haji? Maulah, bilang. Berangkat saya. Keluar berita koran di Medan, jamaah haji termuda se-Polonia Medan, Abdul Somad. Jadi saya ini dari dulu udah viral. Kelas 2 SMP. Balik haji, semua kawan-kawan di sekolah tuh manggil Pak Haji. Pak Haji, Pak Haji. Itu maka saya nggak bercewek. Karena cewek-cewek itu takut pacaran sama Pak Haji. Asal mau dekat-dekat Pak Haji katanya nggak jadi. Memang udah nasib saya, takdir. Habis itu pergi ke Mesir, berangkat haji lagi naik kapal laut 2 hari 2 malam dari Kairo ke Jeddah. 2 kali saya dari Kairo, sekali naik kapal laut, sekali naik pesawat. Habis itu dari Maroko berangkat lagi sebagai mahasiswa mengurus jamaah haji. Tugas saya di airport menunggu jamaah haji. Bapak Ibu jamaah haji, silakan naik ke bis. Koper kami gimana? Kopernya nanti insya Allah kami antar ke hotel. Silakan. Ditarik orang tuh kerah saya. Kalau hilang koperku, awas kau. Kejam-kejam jamaah haji. Pas di sini aja, pas tepung tawa. Sampai di sana garangnya minta ampun. Wali bin Hibban, ada satu riwayat dalam kitab Sahih Ibn Hibban. Apa kata Nabi? Afdalul a'mal, amal yang paling afdal indallah, iman. Itu yang pertama. Mudah-mudahan kita semua mati membawa iman. Tak ada gunanya haji, tak ada gunanya alim kalau mati tak membawa iman. La syakka fi, tak ada keraguan. Yang kedua, ghazwun, perang, jihad melawan Israel. La ghulula fi, jangan curang. 3, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Zada qala Abu Hurairah berkata, hajjatun mabrurah, haji yang mabrur, tukaffiru khataya sanah, menghapuskan dosa 1 tahun. Haji mabrur menghapuskan dosa 1 tahun. Kemarin musim haji yang kemarin nih, saya ditelepon orang, Ustadz mau berangkat haji. Mau, saya bilang. Visanya berapa? 1. Istri saya boleh ikut? Enggak. Enggak usahlah, saya bilang. Saya tak mau membatalkan jadwal pengajian. Orang sudah menunggu setahun. Ini jatah nih, kasih ke orang lain. Berapa banyak orang berangkat haji
hajinya tak diterima. Berapa banyak orang yang tidak berangkat haji tapi dapat pahala haji. Kenapa? Karena niat. Niatul mu'min ghairan min amalihi. Niat lebih baik daripada amal. Gimana niat lebih baik daripada amal? Karena orang beramal bisa kena riya. Orang berniat tak bisa kena. Tapi jangan gara-gara ini niat aja terus. Kau tak tahajud, niat aja. Kau tak sedekah, aku tengok, niat aja. Bukan begitu maksudnya. Ibu niat berangkat haji, niat berangkat umrah. Saya pun tetap berniat dalam hati berangkat haji, berangkat umrah. Mudah-mudahan disampaikan Allah niat kita. Oke, kita lanjutkan 360. Wa anhu dari Abu Hurairah qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Nabi bersabda, man hajja, siapa yang melaksanakan haji, falam yarfus, tidak melakukan kejahatan seksual. Kejahatan dibagi dua, satu kejahatan seksual, satu kejahatan non seksual. Mencuri non seksual, gatal seksual. Ada orang tak mencuri, tak korupsi, tapi mengganggu bini orang, seksual. Ada orang tak mengganggu bini orang, tapi pelitnya minta ampun. Orang yang sudah berangkat haji selamat dari dua, selamat dari kejahatan seksual dan non seksual. Siapa yang melaksanakan haji tidak melakukan perbuatan seksual, walam yapsuk, tidak melakukan kejahatan non seksual. Dua. Raja'a, pulang dari haji, min zunubihi, diampunkan dosanya, kayaumi waladathu ummuh, seperti keluar dari perut ibunya. Orang yang balik dari haji itu macam orang yang baru lahir. Itu maka gundul dia. Gundul habis tahallul, bersih dari segala dosa-dosa. Sahih hadisnya Pak Ustaz. Hadisnya muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kertas sudah disebar. Wa fi riwayat Tirmidzi, ada satu riwayat dalam Sunan Tirmidzi. Nama kitabnya Sunan Tirmidzi. Apa kata Imam Tirmidzi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah semua dosa-dosa-dosanya yang lalu. Tapi dosa kepada Allah, dosa kepada manusia tak bisa. Dosa kepada tetangga berangkat haji tak hilang. Dosa kepada laki berangkat haji tak hilang. Dosa kepada mertua berangkat haji tak hilang. Makanya orang sebelum berangkat haji diundangnya semua. Pak Ustadz, besok datang ya, acara kenduri mau berangkat haji. Nah, dia pun menangis. Saya akan haji. Mohon maaf atas segala kesilapan. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Mau, kata orang. Dah selesai, kata dia. Tak
boleh dosa kepada manusia. Dosa saya kepada ibu-ibu semua, mau ibu memaafkan saya? Yang nggak dapat kupon kemarin mau memaafkan? Kupon yang disebar untuk pengajian sore Jumat 200, untuk pengajian subuh Rabu 300, untuk perumahan yang di situ 70, untuk perumahan yang di sini 100, untuk perumahan yang di belakang TK 130, total semua 1050 kupon. Cincang daging baunya masih ada di belakang, dapat 2200 kupon. Malam tuh dibagi lagi sampai ke depan. Ustadz banyak makan daging, 1 tusuk. Kan untuk saya 15 ekor sapi, 2200 kupon, bagi semua, habis. Terus Ustadz tak makan daging, saya suka makan ikan asin sambal belacan, lebih sedap lagi. Makan daging sekali-sekali. Waqad taqaddama tafsirur rafasi fi kitabis siyam. Makna rafas sudah dibahas dalam kitab puasa. Rafas, kejahatan seksual, mata menengok lawan jenis, tangan bersalaman, pikiran macam-macam, tak boleh. Tapi Ustadz menengok kami, saya ni mata saya kabur gara-gara gigi dicabut, bawah 2, kiri 2, atas 1. Maka kalau gigi sakit jangan dicabut, ditempel. Kalau dicabut waktu sakit rabun. Maka kalau menengok bekerut, rabun, tak nampak. Selalu saya duduk di situ, saya tengok dari jauh, siapalah perempuan yang cantik kali ini. Rupanya Ustazah Fatimah. Rabun, tak jelas. Itu maka menengok dekat. Kenapa Ustaz tak pakai kacamata? Kalau pakai kacamata jadi jelas, berdosa. Nampak mana anak gadis, mana nenek-nenek. Bagus rabun begini, rata aja semua. Kadang nggak panggil ibu, apa kabar bu? Saya masih sekolah Pak Ustadz. Gitu. Ada aja cara Allah supaya membuat kita tak berdosa. Datang wali murid, salam Ustadz nak, salam Ustadz nak. Anaknya nggak mau salam. Kenapa? Karena di sini tidak diajarkan anak perempuan bersalaman dengan Ustadz. Tak boleh. Pondok ini berdiri 2021. Sekarang paling tinggi kelas 2 aliyah. Tidak ada satupun anak ini yang bersalaman nama saya. Tak boleh. Tak ada salaman, tepuk-tepuk kepala, tepuk-tepuk bahu, hembus-hembus. Tak ada. Bukan dia balon mau diembus. Doakan aja dari jauh. Nggak boleh di sini. Tak boleh ada sentuhan. Aman dari fitnah, insyaallah. Namanya rafath, kejahatan seksual. Oke, kita lanjutkan 361. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nanti saya jawab pertanyaan jam 5.20.
Al-umratu ilal umrati, dari satu umrah ke umrah berikutnya. Ini umrah. Kafaratul lima bainahuma, menghapus dosa yang kecil-kecil kepada Allah. Dosa kepada manusia tak bisa, mesti minta maaf. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur balasannya surga. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. 362. Wa an Amr bin As, dari sahabat Nabi namanya Amr bin As radhiyallahu anhu qala. Nabi bersabda, apa kata Nabi? Ama alimta ya Amr, wahai Amr, apakah kau tak tahu annal Islam, agama Islam, yahdimu makana qablahu, agama Islam menghancurkan dosa-dosa sebelum Islam. Maka kalau ada mu'allab masuk Islam umur 70, dosa dia selama 70 tahun hancur. Ulang lagi dari nol. Yang ulang dari nol itu dua. Yang pertama mu'allab, yang kedua Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Menikahlah dengan penjaga pom bensin, karena mereka lah yang siap hidup dari wa annal hijrata tahdimu makana qablaha. Orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dosa-dosa sebelum dia hijrah dihapuskan. Wa annal hajjat yahdimu makana qablahu, haji menghapuskan dosa-dosa sebelum haji. Dosa kepada Allah yang kecil-kecil, dosa kepada manusia, zalim, hutang, aniaya, korupsi MBG, duit negara, tidak bisa dibayar dengan haji. Berangkat haji pakai duit korupsi. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu, Allah tidak menerima. Allah tak menerima hajinya. Cuman capek-capek aja, cuman dapat update status aja. Pak Haji, apa kabar? Salah pun kita, jahat pun kita, kalau kita berduit dihormati orang. Sehat Pak Haji, sehat bosku, sehat ketua. Begitulah dunia ini sekarang, bisa diukur dengan duit. Kita tidak bisa dibayar dengan duit, karena bayaran kita lebih tinggi daripada duit. Bayaran kita adalah iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana hadisnya nih Pak Ustadz? Hadisnya ada Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Dalam Sahih Muslim ada wa akhrajahu Muslimun mutawwalan. Dalam hadis Sahih Muslim hadisnya panjang, yang pendek dalam Sunan, dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Kita lanjutkan. 363. Wa an suara saya jelas? Wa an Aisyata, dari Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha. Dia berkata, ya Rasulullah, naral jihada afdalal a'mal. Jihad
adalah amal yang paling afdal. Istri bercakap ke suami, ya Rasulullah, jihad adalah amal paling afdal. Afala nujahid? Boleh kami ikut jihad? Boleh kami ikut perang? Apa jawab Nabi? Lakinna afdalal jihad hajjum mabrur. Jihad yang paling afdal adalah haji mabrur. Sahih hadisnya Pak Ustaz. Rawahul Bukhari. Ada dalam Sahih Al-Bukhari. Ada riwayat lain. Wa fi riwayatin libni Khuzaimah. Dalam riwayat kitab Sahih Ibni Khuzaimah, qultu, kata Aisyah, ya Rasulullah, hal 'alan nisa min jihad? Apakah perempuan itu bisa berjihad? Boleh kami berjihad? Apa jawab Nabi? Alaihinna jihad. Ya, perempuan ada jihadnya. La qital, tapi tak perang. Hah? Tapi jihad itu perang. Jihad perempuan bukan perang. Kalau ada yang ngajak ibu nanti ke Palestina, ibu-ibu ke Palestina, takbir. Terus jihadnya apa? Al-hajju wal umrah. Jihadnya haji dan umrah. Cukup. Bulan depan Juli baru kita sambung 364. Insya Allah. Selanjutnya saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Bolehkah kita bertawassul untuk anak kita? Bertawassul. Bertawassul itu gini. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz kami undang ke kampung kami? Oh, nggak bisa. Kami ini jamaah pengajian sore Rabu Pak Ustadz. Bisa Ustadz kami undang ke kampung kami? Tak bisa. Kami ini jamaah pengajian sore Jumat Pak Ustadz. Oh bisa. Itu namanya bertawassul. Menyebut perbuatan waktu berdoa kepada Allah. Ya Allah, sehatkan anakku. Itu doa tidak pakai tawassul. Kalau dia bertawassul, ya Allah, berkat sedekah karpetku ke masjid Hajah Rohana, sehatkanlah anakku. Itu namanya bertawassul. Karpet ini dikasih orang, mereknya Casio, kasih orang, harganya 250 juta. Saya seumur-umur hidup baru inilah menginjakkan kaki di karpet yang harganya 250 juta. Makanya jinjit kaki saya tadi. Tak pernah saya minta, tak pernah saya mencari. Saya hanya beli karpet merah. Itu yang kita pakai 3, 4. Datang orang, kata dia ganti Ustadz. Itu nggak lepel, kata dia. Suruhnya ganti. Kasih orang. Bertawassul artinya berdoa menyebut amal. Habis baca Al-Fatihah, ya Allah, berkat surat Al-Fatihah yang ku baca tadi, selamatkan lakiku dari pelakor. Habis baca Yasin,
Ya Allah, berkat surat Yasin yang kubaca tadi, mudahkan urusan anakku masuk polwan. Itu namanya bertawassul. Ibu selama ini pernah berdoa pakai tawassul? Kalau sudah, alhamdulillah. Dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya 3 orang terjebak dalam gua. Yang satu bertawassul, berkat sedekahku, pembantuku gajinya tak diambilnya, ku beli ke kambing, kambingnya bercucu cicit, bercucu juga kambing ini. Datang dia, ku bilang sama dia, ambillah kambing kau ini semua, berkat sedekahku bukakan pintu gua ini. Terbuka. Yang kedua, pulang dia bawa susu, bininya menangis lapar, anaknya menangis, tak dia kasih. Ditunggunya emaknya sama ayahnya bangun. Setelah bangun emaknya sama ayahnya, dikasihnya. Habis itu baru dikasihnya sama bininya sama anak. Berdoa dia, ya Allah, berkat baktiku kepada ayahku, kepada emakku, bukakan pintu gua ini. Terbuka. Yang ketiga, dia jatuh cinta sama sepupunya. Maaf, hampir dia berzina. Tapi kemudian dia ingat sama Allah. Waktu dalam gua itu dia bertawassul, berkat rasa takutku kepadamu, kabulkan doaku. Terbuka. Bisa bertawassul dengan 3. 1, sedekah. 2, bakti pada orang tua. 3, takut sama Allah, tak jadi berbuat dosa. Saya yakin ibu-ibu ini semua punya amal-amal bertawassul. Oh, kalau kita sebut tahulah orang Pak Ustadz, jangan kuat-kuat. Kok ditanya orang, kau tawassul tadi? Iya. Tawassul amal apa? Urus aja amal kau, jangan kau urus amal aku. Takut kita jadi riya. Ustadz pernah bertawassul, ya. Paling sering pakai apa? Al-Fatihah. Itu kenapa orang sebelum berdoa Al-Fatihah, sesudah berdoa Al-Fatihah itu tawassul. Apakah sah sholat kita kalau setiap sujud kita selalu minta atau berdoa? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Fa'akthiru fihi du'a. Perbanyaklah doa waktu sujud terakhir. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia, batal. Dalam hati aja. Satu kata keluar dari mulut yang bukan bahasa Arab, batal. Lakiden, batal. Biniden, batal. Dalam hati saja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam hati. Bolehkah doa kunut diganti dengan doa dunia akhirat? Boleh. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Karena kunut artinya doa. Doanya umum. Tapi kalau hafal, doa riwayat Hasan 5 diaminkan, 5 tak diaminkan. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin.
5 diaminkan, yang 5 tak diaminkan. Ikut kita baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Yang 2 dibaca jahar. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Jelas? Boleh akikah anak kami biayanya dari pihak orang tua laki-laki mertua. Ini mertua. Mertua mengasih ke anaknya kambing, namanya hadiah. Dari mertua ke anaknya namanya hadiah. Si anak mengakikahkan anaknya. Ini anaknya kecil aja. Nah. Mertua mengasih kambing ke anaknya hadiah. Si anak mengakikahkan anaknya, akikah namanya. Akikah itu adalah amal ayah untuk anak. Jelas? Allah wa ang akikahkan cucu den ko. Alun pak, ada piti. Baraharago kambiang 3 juta. Ko 3 juta bali kambiang hadiah. Si anak bali kambiang lalu diakikahkannya anaknya. Amal si anak ini namanya akikah. Jelas? Apa ini? Mohon doa mendapatkan jodoh terbaik. Kalau untuk diri sendiri, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Aku, maksudnya jodoh untuk aku. Tapi kalau untuk anak atau orang lain, kalau dia laki-laki, Rabbi la tazarhu fardan wa anta khairul warithin. Kalau dia perempuan, Rabbi la tazarha fardan wa anta khairul warithin. Itu doa Nabi Zakaria. Akhirnya dia dapat istri dan punya anak, nama anaknya Yahya. Rabbi ya Tuhanku, la tazarhu fardan, jangan biarkan dia sendirian, wa anta khairul warithin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Pakai tawassul. Malam sembayang hajat, usolli sunnatal hajat, dalam hati untuk jodoh. Kalau sholatnya di masjid jangan kuat-kuat, tahu kawan sebelah. Usolli sunnatal hajat, untuk jodoh dan 7 tahun ndak tibo-tibo lillahi ta'ala, tahu dalam hati saja. Di sujud terakhir minta, ya Allah, dalam hati kasihlah jodoh. Selesai itu baca Yasin. Habis baca Yasin, ya Allah, berkat surat Yasin ini datangkanlah jodoh. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Datang dia walaupun kerimbo panjang ini.
Apa hukum kalau kita umroh dengan dana talangan? Bukan talangin. Ini ditulisnya talangin. Dana talangan. Dana talangan ini berutang. Boleh berutang untuk ibadah, tapi bukan utang riba. Bu Aji, saya mau kurban 3 juta. Pinjam duit ibu 3 juta ya. Nanti bulan Juli sawit saya panen. Boleh. Yang nggak boleh itu, Bu Aji, pinjam 3 juta saya mau kurban. Kapan bayar? Kuserahkan pada Allah. Itu yang tak boleh. Boleh berutang untuk ibadah kalau utang itu ada yang diharapkan pembayarannya. Ibu manggaleh bisnis, ibu tanam sawit, ada yang diharapkan tiap bulan untuk mencicilnya ke BSI Bank Syariah Indonesia, ke BRK Bank Riau Kepri. Boleh pakai dana talangan. Malah kalau berangkat pakai dana talangan ini nangisnya lebih kuat. Ya Allah, karena utang. Bagaimana cara menangani tetangga yang suka mengadu ayam? Kasih alamat lengkap, nanti saya lapor ke Polsek Tambang, Bapak Aulia, supaya saya suruh tangkap. Atau ke Kapolres Kampar, Bapak Bobi Putra Sebayang, orang Karo, menjuah-juah kita kerina. Atau ke Polda Bapak Herimen. Tak bisa tukang main judi, kena dia pasal judi. Orang yang suka judi tak bisa diceramahi, apalagi pakai lagu judi, tak bisa, langsung tangkap. Ustadz minta doa buat adik kami Akila Fatmawati, sekarang sakit di ruang UGD 5 tahun. Kami bertawassul kepadamu ya Allah, berkat bacaan surat Al-Fatihah ini sembuhkanlah ananda kami Akila Fatmawati. Ala hazihin niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu cara bertawassul dengan Al-Fatihah. Dibaca betul-betul. Karena banyak juga saya tengok orang tak dibacanya Al-Fatihah, hapu dibaca. Mohon pencerahan tentang adab-adab dalam majelis taklim. Jarak antara guru dengan murid dekat. Kalau laki-laki ini saya suruh keliling, jangan jauh. Ini jauh nih karena perempuan. Itu pun kalau ustadznya rabun. Kalau ustadznya matanya tajam, jauh sedikit. Jangan mengaji dekat-dekat, menimbulkan fitnah. Fokus mendengarkan. Jangan pakai ilmu padi. Makin berisi makin menunduk. Saking berisinya tumpah.
Kalau sanggup dicatat, catat. Sekarang tak perlu mencatat karena sudah direkam. Tinggal tonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Setelah dicatat, diamalkan. Setelah diamalkan, diikhlaskan. Setelah diikhlaskan, diajarkan. Itulah yang nanti jadi amal jariah sesudah kita mati, insyaallah. Apa ciri haji mabrur? Ada perubahan. Bukan perubahan wajah. Balik haji muka putih. Rupanya tak pernah ke masjid. Lolok di hotel. Berubah. Dulu sebelum pergi haji, sekarang setelah haji, ya. Kenapa diam? Stroke. Dulu sebelum haji, sampili, bakhil, pelit. Kalau lewat kota, 2000. Setelah haji berubah 2500. Dulu sebelum berangkat haji jilbab terbuka-buka, rambut nampak. Setelah berangkat haji tertutup. Ada perubahan. Sebelum berangkat haji mengamuk-ngamuk, merepet. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya setelah berangkat haji ini, alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana Bu? Meninggal Pak Ustadz. Ada perubahan, bukan perubahan fisik, perubahan amal. Saya sering mengalami mimpi buruk di tempat yang baru, misalnya menginap di kos. Saya termasuk orang yang jadi kadang hal membuat saya semakin takut, susah tidur. Apakah mimpi buruk yang saya alami hanya bunga tidur atau makna tertentu? Sebelum tidur berwuduk dulu. Setelah berwuduk, sholat witir sebelum tidur. Usolli sunnatal witri 3 rakaat. Mengantuk betul 1 rakaat. Habis itu baca Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi sekali. Tiupkan ke tapak tangan, embuskan ke muka, embuskan ke badan, ke muka, ke kepala, ke badan. Tidur miring ke kanan. Bismika Allahumma ahya wa am. Tidur. Waktu pejamkan mata tu zikir. Apa zikirnya? La ilaha illallah, 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 sampai tertidur. Kalau dalam tidur tu mimpi, baca a'udzubillah, tiup ke sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amalkan nanti malam. Jangan sekarang, kita pengajian sekarang. Belum mampu, tolong yang akan datang tulis agak besar dan jelas karena mata saya kabur. Belum mampu dengan sadar aku kalau haji, sementara berhaji termasuk rukun Islam. Salahkah ucapan saya? Aku belum mampu. Salah. Kita disuruh berusaha, sehat uang, sehat badan, sehat pikiran,
sehat ilmu, mampu, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Perumahan di Rimbo Panjang ada anjing masuk ke teras musola. Yang punya anjing sudah dikasih tahu, tapi tetap juga anjingnya lepas. Apakah berdosa jika salah satu warga membunuh anjing itu? Nanti kalau saya bilang boleh, anjing itu mati, dia menuntut ke saya. Lapor ke RT, ke RW, nanti musyawarah. RT RW memanggil dia, anjing kau ikat, anjing waang ike di rumah supaya tidak mengganggu di musola. Cara membunuh anjing, masukkan racun ke dalam telur ayam, kasih, insya Allah mati. Musyawarah dulu, minta doanya untuk kesembuhan abang saya. Kami bertawassul kepadamu ya Allah, sembuhkanlah penyakit abang kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kalau banyak doanya, banyaklah tawassulnya Pak Ustadz, ya. Datang ibu-ibu menangis pagi. Kenapa ibu menangis? Anakku meninggal Pak Ustadz. Aku pun belum tentu sanggup kalau aku diuji. Tapi aku setiap ingat ku baca Al-Fatihah. Mohon maaf ya Bu, ya saya tanya. Sehari ini ibu sudah berapa kali baca Al-Fatihah untuk almarhum anak? Adalah Pak Ustadz agak 5 agak. Aku dari azan ke iqamat tadi 20 ku baca. Dari azan ke iqamat tuh bisa membaca Al-Fatihah 20 kali. Kalau saya sedang tawaf itu, ya Allah jadikan anakku Mizian Hazik Abdillah anak soleh, 1 Al-Fatihah. Selamatkan dia dari narkoba, 1 Al-Fatihah. Selamatkan dia dari LGBT, 1 Al-Fatihah. Satu putaran itu bisa 50 kali Al-Fatihah. Makin banyak, makin bagus. Apa hukumnya kita membeli emas saat harga murah, menjualnya saat harga mahal? Bagus. Beli emas waktu itu 1 gram 1 juta, beli 5 gram, sekarang naik 3 juta, jual. Nanti turun emas, beli lagi, naik lagi, jual lagi. Hukum menjual emas dan membeli emas hukumnya mubah, bukan riba, bukan haram. Melalui emas online, belum dicetak, masih bentuk saldo, tidak boleh membeli emas yang tidak cash. Emasnya di alam goib, tak boleh. Pergi beli ke toko emas, ini duitnya, ini emasnya, pegang emasnya, bisa digigit, bukan emas di sini. Simpan emasnya.
Tiap hari doanya, naikkan harga emas ya Allah, sebagaimana kau naikkan harga dolar dan solar. Pas naik, jual. Setelah jual, doanya, turunkan harganya ya Allah, karena aku mau membeli. Pas turun, beli. Setelah beli, naikkan lagi ya Allah, jual. Boleh. Kalau kita sholat, misalnya sholat zuhur, iftitah, fatihah, surat. Rakaat kedua, al-fatihah, surat. Rakaat ketiga dan empat, apakah membaca al-fatihah dan surat? Al-fatihah saja. Beli buku fikih dasar, tuh anak-anak tuh sudah khatam, namanya Fikih Islam Sulaiman Rashid, 50.000, supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Rakaat 1 iftitah al-fatihah ayat, rakaat kedua al-fatihah ayat, rakaat ketiga al-fatihah saja kalau maghrib, rakaat keempat al-fatihah saja, isya, zuhur, asar. Saya mu'allaf Pak Ustadz, iftitah belum hafal, al-fatihah saja. Al-fatihah belum hafal, bismillah diulang 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baru masuk Islam tadi. Kau sholat masih pakai bismillah? Iya. Mu'allab? Iya. Udah berapa lama masuk Islam? 2001 Pak Ustaz. Bongak namanya. Kertas terakhir. Bagaimana menghadapi mertua laki-laki yang nyinyir dan cerewet, padahal dia seorang ahli ibadah? Anak saya menikah sudah hampir 2 tahun, ikut dengan mertua karena dipaksa. Tahun 2 dia pindah karena tidak tahan dengan mertua. Itu pun masih dipantau, bahkan mahar pun diungkit-ungkit bagaimana solusinya Ustadz. Sedangkan suaminya kalau ditanya bingung katanya. Kalian kalau datang orang meminang kalian nanti, kalau masih hidup aku, kalau masih bernyawa aku, datang laki-laki itu, ku bilang, jangan kau serumahkan anak nih dengan emak ayah kau. Kau cari rumah sewa, beralas tanah, berlantai koran, makan di piring plastik, lebih baik daripada kau serumahkan dia dengan Tom and Jerry. Kalau masih hidup aku, masih bernyawa aku, waktu datang orang meminang kalian, ku selamatkan kalian dari mertua nyiblorong, mak lampir dan sundel bolong. Ingat cakap. Aku pun tak mau serumah sama menantu. Ku bilang sama Ustazah Fatimah, kita di rumah ini nanti Hazik menikah, Sami menikah, Sadim menikah, dia carilah rumah dia dekat-dekat sini, supaya kita tidak mengurus cucu di hari tua kita. Kita hari tua kita ke masjid, balik ke masjid. Pas rindu kita, kita beli salalawak, kita tengok cucu kita, kita gendong-gendong, dang ding dang ding dang ding dang. Habis itu kita letakkan, kita pun balik. Kita sudah tua, emosi kita tak stabil, menangis dia, bergetar jantung kita.
mengamuk kita hempaskan anaknya. Sudahlah dia kecil macam ulat pinang, anaknya pula lagi kita urus. Kapan lagi kita beribadah? Aku sama kau Fatimah, kita di rumah ini berdua sampai hari tua. Kalau kau tak bisa membuat teh manis, aku membuatkan. Tak perlu menantu kita membuatkan, karena kami tak punya anak perempuan. Kita marah-marah, merepet-merepet, menantu kita tuh di dapur, alah bawa ayah nih merepet-merepet, tuih katanya. Mati kita. Biarkan anak mandiri. Jelas? Mak, hari Sabtu 18 Maret 2019 jam 7 pagi saya bawa emak saya ini membawa rantang makan pagi di bawah pokok matoa di situ. Mak, kalau siap nanti rumah ini, mak tinggal di sini. Kau di mana tinggal? Aku ku cari rumah di situ. Ini masih kosong, nanti ku cari rumah di situ. Kenapa kau tak mau tinggal sama aku? Supaya emak jadi tuan rumah di sini, dan waktu aku sama biniku datang, kami tamu, emaklah tuan rumah. Ketawa dia. Kiki. Hari Sabtu, hari Ahad saya ke Madura, hari Senin dia meninggal. Itulah terakhir cakap saya ke dia. Itulah kenapa saya tak tinggal di situ. Menunaikan janji saya. Maka saya tulis di situ rumah Oma. Untuk mengajarkan ke kalian supaya kalian bilang ke calon suami itu. Kalau datang orang tu Minang, sudah, kau siap membawa anak alumni Az-Zahra ini menyewa apa? Enggak apa-apa menyewa. Siap. Aduh, saya enggak siap. Pulang kau ke sana. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Begitu. Kapan lagi kita menikmati hidup? Ustadz ini keras sekali orangnya. Bukan keras, berprinsip. Supaya selamat menantunya, selamat mertuanya. Kita ini kan mau beribadah. Kalau sudah rusak hati kita, payah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita semua diberikan istiqomah iman dan Islam. Rezekinya berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, matinya husnul khatimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kalau ibu-ibu mau sholat maghrib di sini, kalau wudhu saja di situ. Kalau mau ke toilet di bawah gedung warna hijau, 3 di sini, 3 di sana. Bisa naik ke lantai 2, naik ke lantai 3, naik ke lantai 4 boleh. Yakinkan bisa turun ke bawah. Jangan sampai naik tak bisa turun, handphone mati. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.